Kami dari Komisi Pasutri. Saya Michael. Dan saya Emily. Kami ingin sekali berbagi dengan kalian para pasutri untuk mengikuti marriage webinar tanggal 12 Desember ini. Dan kita akan ditemani oleh seorang pakar, yaitu Ibu Lani Pranapa. Kita tahu tidak ada pernikahan yang tanpa masalah. Masa pandemi yang telah kita hadapi hampir 1 tahun punya potensi untuk menambah masalah baru dalam kehidupan keluarga kita. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan semua perubahan ini? Temukan jawabannya di Marriage Webinar. It's okay not to be okay.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini di dalam kebaktian doa. Seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita sama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Dia. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh menenangkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepadanya. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah ada habisnya ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk undangan-Mu kalau kami boleh datang di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Biarlah kebaktian doa ini hanya memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kita mengucap syukur atas pimpinannya bagi setiap kita. Hari lepas hari kita bisa lewati. Itu semata-mata hanya karena kemurahannya dalam hidup kita. Untuk itu mari pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk boleh sama-sama menaikkan syukur kita kepadanya. Terima kasih kita kepadanya atas segala kebaikan yang telah Dia nyatakan bagi kita. Dia adalah Bapa yang baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Lebih luas. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Lebih luas dari samudra,
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Hari demi hari kami dapat lewati. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Memang hidup yang kami lewati hari demi hari gak selalu mudah. Tapi kami bersyukur bahwa dalam setiap masa itu ada Engkau ya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pokok doa kita bersama. Mari pertama kita berdoa untuk pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya akan diadakan pada tanggal 9 Desember nanti. Kita berdoa agar pilkada ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk ketertiban dan juga untuk keamanan dan dari kegiatan ini. Dan juga kita berdoa agar nantinya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin di kota-kota, di desa-desa, di daerah-daerah yang telah Tuhan tetapkan ini dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada yang akan diadakan tanggal 9 Desember nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan ini ya Tuhan kiranya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tidak ada kendala ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketertiban dan keamanan ya Tuhan. Biar kiranya semua dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan untuk kegiatan ini. Kami berdoa juga khususnya untuk orang-orang yang terpilih nantinya. Orang-orang yang telah Engkau tetapkan ya Tuhan untuk memimpin di daerah-daerah yang telah Kau tetapkan ini. Biar kiranya mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan kepercayaan yang Kau berikan ini ya Tuhan dengan hati yang takut akan Engkau dan dengan penuh tanggung jawab. Kami mau menyerahkan pilkada ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari sama-sama kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak yang sedang bersekolah, yang sedang akan mengikuti ujian juga. Kita berdoa agar kiranya Tuhan menolong anak-anak ini di dalam persiapan ujian dan juga di dalam ujian yang mereka lakukan. Kita tahu nggak mudah masa-masa ini buat mereka dalam belajar online dan juga untuk ujian secara online. Namun biar kiranya Tuhan menolong. Dan kita juga berdoa agar kiranya mereka dapat fokus dengan baik. Mereka dapat mengerjakan segala tugas dan juga ujian ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Kami mau menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang akan ujian atau mereka yang sedang ujian saat ini ya Tuhan. Kami berdoa mohon kiranya Tuhan tolong anak-anak ini. Tuhan pimpin dengan hikmat daripada Tuhan. Untuk boleh mereka dapat belajar dengan baik. Untuk boleh mereka dapat mengerjakan setiap tugas-tugas soal-soal ujian juga dengan baik ya Tuhan. Kami menyadari ini bukan masa-masa yang mudah buat mereka untuk belajar secara online ya Tuhan. Mereka mungkin stres, mereka mungkin depresi Tuhan. Namun biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong anak-anak ini ya Tuhan. Dalam mempersiapkan diri mereka ya Tuhan. Untuk ujian-ujian yang akan mereka lakukan. Ya, tugas-tugas yang akan mereka selesaikan. Ataupun soal-soal ujian yang harus mereka kerjakan ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan tolong anak-anak ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saudara-saudara kita mau berdoa khususnya dalam masa Advent ini. Kita berdoa agar kiranya masa-masa Advent ini menjadi masa di mana kita bisa merenungkan secara pribadi bahwa sungguh-sungguh semakin kita memaknai kelahiran Kristus dan sungguh-sungguh kita menantikan kedatangannya kedua kali. Kita menantikan waktu-waktu ini
bukan hanya merayakan Natal dengan hiruk pikuk yang luar biasa dengan gemerlapan lampu-lampu pohon Natal, tapi sungguh-sungguh kita merenungi betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kita sungguh-sungguh hidup kudus di hadapannya sampai Ia datang kembali. Mari saat ini kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama di dalam masa Advent ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hati kami boleh tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Sungguh Engkau telah datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami Tuhan mau merenungi setiap kasih Tuhan yang dinyatakan. Dan kami juga Tuhan terus mau menanti-nantikan kehadiran-Mu yang kedua kalinya dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa. Dalam masa pandemi ini kita tidak melakukan caroling ke rumah-rumah, tapi kita akan lakukan secara virtual. Kita berdoa agar kegiatan caroling secara virtual melalui media yang ada boleh menyapa jemaat, khususnya mereka yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Biarlah momen ini dijadikan momen yang berharga untuk dapat menguatkan setiap jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk acara ini akan diadakan tanggal 5 dan 6 Desember ini. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan dan juga setiap majelis ataupun juga aktivis yang terlibat di dalam caroling virtual ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini kami tidak dapat menghampiri jemaat Tuhan di rumah-rumah secara langsung ya Tuhan untuk caroling tahun ini. Tapi kami berdoa mengucap syukur untuk media yang Tuhan berikan sehingga kami dapat melakukannya secara virtual ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk rencana yang akan diadakan caroling virtual tanggal 5 dan 6 Desember. Tuhan pakai supaya ini bisa menjadi media di mana kami dapat menyapa jemaat-jemaat Tuhan dalam kondisi mungkin lemah tubuh, yang sudah lanjut usia ya Tuhan, yang sedang butuh dikuatkan. Supaya ini menjadi media yang baik ya Tuhan, untuk bisa menguatkan jemaat Tuhan dengan firman-Mu, dengan sungguh bersama-sama dengan jemaat yang lain, dengan majelis, dengan aktivis yang lain ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, pakai media ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini saya juga memberikan kepada kita semua kesempatan waktu untuk datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari kita naikkan doa-doa kita. Kita sampaikan segala pergumulan kita, kerinduan kita kepadanya. Mari kita datang secara pribadi kepadanya. Kita sampaikan semua hal itu kepadanya. Kita tahu dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kita. Dan Dia akan menjawabnya sesuai waktunya dan juga sesuai dengan kehendaknya. Mari pada saat ini kita datang kepadanya. Melandaskan segala doa-doa kami ini ke dalam satu nama. Nama yang agung, nama yang mulia itu. Nama Yesus, nama yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari bersama kita sambut Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Sang Raja Mulia. Oh datanglah Immanuel. Mari sama-sama kita katakan pujian. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
Raja mulia. Oh datanglah Raja mulia, memerintah di tatanya, dengan hikmat penuh kuasa. Umatmu turut perintahnya. Mari bersorak bagi Allah. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah pengharapan yang menyatukan segala umat Tuhan. Oh datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Swi. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan boleh kembali belajar dari firman Tuhan yang terus membentuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, menuntun hidup kami, dan pada malam hari ini kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang kembali mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami pun boleh memahaminya, dan kami boleh terus dibentuk, kami boleh terus diubahkan oleh firman Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember sekarang ini, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal di tahun yang bisa dikatakan agak aneh ini. Dan Natal tahun ini pun akan kita rayakan dengan tidak biasa. Inilah mungkin pertama kalinya di dalam memori kita yang masih hidup ini, Natal diadakan dengan cara kita hanya melihat layar. Dengan cara ibadah online dan merayakan Natal secara online. Ini sangat tidak biasa Bapak Ibu. Kita mungkin tidak pernah merayakan Natal seperti ini. Kita nggak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kita akan merayakan Natal hanya dengan melihat YouTube. Hanya dengan melihat layar HP kita atau laptop kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Natal itu identik dengan suatu perayaan yang besar. Sebagai umat Tuhan kita bersuka cita bisa merayakan Natal. Bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dan biasanya Natal itu ketika semua jemaat itu kumpul bersama-sama. Kita merayakan Natal bersama-sama. Bahkan jemaat-jemaat yang biasanya tidak pernah datang ibadah hari Minggu. Tapi ketika Natal mereka semuanya datang. Sehingga gereja itu menjadi penuh. Bahkan beberapa kali mungkin jemaat tidak bisa kebagian tempat duduk ketika datang untuk merayakan Natal bersama-sama. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi di tahun ini, Natal tahun ini akan sangat berbeda. Natal tahun ini kita tidak ada perayaan besar-besar di mana semua jemaat kumpul sama-sama. Natal tahun ini kita tidak ada kumpul-kumpul, tidak ada makan-makan bersama. Sangat berbeda. Natal biasanya itu identik dengan sukacita, perayaan. Tapi Natal tahun ini mungkin kita merasakan hanya datar dan hambar. Bahkan mungkin ada dari kita yang sudah jenuh dengan ibadah online. Dan sekarang kita harus merayakan Natal masih juga secara online. Bapak Ibu, terlebih lagi
ketika kita merayakan Natal tahun ini, kita masih di dalam bayang-bayang infeksi COVID-19. Seakan-akan COVID-19 ini masih menghantui kita masih seakan-akan berada dalam kegelapan dan ketakutan dan kekhawatiran akan COVID-19 ini. Bahkan kita sebagai umat Tuhan pun kita tidak terlepas dari kekhawatiran dan ketakutan terhadap COVID-19. Dan kita akan merayakan Natal dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelapan seperti ini. Ini mungkin suatu situasi yang baru kepada kita. Tapi mungkin inilah situasi yang dirasakan oleh umat Israel sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mungkin tahu bahwa pada saat itu sebelum Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, bangsa Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Bangsa yang lain, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu, mereka sedang menantikan datangnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Mesias yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka sedang menantikan datangnya Mesias. Tetapi pada saat itu, Tuhan seakan-akan hanya diam. Tuhan tidak memberikan firman-firman. Tidak ada firman-firman Tuhan yang baru oleh nabi-nabi. Tidak ada nubuat-nubuat yang baru. Tidak ada sukacita. Tidak ada pengharapan bagi umat Tuhan pada saat itu. Ketika kita melihat di dalam lagu "Oh Datanglah Immanuel", lagu ini memang menggambarkan suatu keadaan dan kerinduan umat Tuhan pada saat itu. Kita bisa melihat di dalam liriknya. Liriknya mengatakan, "Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya." Ini adalah suatu ekspresi dari umat Tuhan yang menantikan kedatangan Immanuel itu. Yang menantikan kedatangan penolong, seorang penolong untuk menebus umatnya. Penolong yang akan menghalaukan gelap suram. Penolong yang menghalaukan bayang-bayang maut dari umatnya. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia lahir sebagai penebus. Sebagai seorang Mesias. Dan itulah yang kita rayakan pada hari Natal. Kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai seorang Mesias. Nah, mari kita membaca bersama dari firman Tuhan dari Alkitab. Kita akan membaca dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Mungkin kita sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu tentang narasi kelahiran Tuhan Yesus ini. Tapi mari kita kembali membaca bersama-sama. Matius pasal yang pertama dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali kita bisa melihat dari ayat-ayat ini memang adalah kisah kelahiran Yesus. Dan dikatakan di sini ketika Yesus lahir, dialah penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Nubuat Nabi Yesaya tentang datangnya seorang Immanuel
Itulah yang terjadi pada saat ini. Ketika Yesus yang lahir, yang dilahirkan oleh anak darah Maria, dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah Bapak Ibu, kita pun mungkin masih ingat di dalam misalnya Yohanes pasal yang pertama, ketika dikatakan bahwa firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia dan sekarang diam di antara kita manusia. Dialah Yesus itu, dialah Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya salah satu cara bagi Allah untuk menyelamatkan umatnya. Yesus bukan hanya cara Allah memberikan keselamatan bagi umatnya. Tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Yesus adalah Allah sendiri yang datang untuk menyertai umatnya. Karena itu dia dinamakan Immanuel, Allah menyertai kita. Itulah yang diharapkan dan dinantikan oleh umat Tuhan pada saat itu. Ketika mereka masih menantikan datangnya Mesias. Mereka menantikan datangnya Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Sehingga mereka menyanyikan, oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Mereka menantikan Allah yang menyertai mereka. Bapak Ibu, penyertaan Allah ini adalah suatu hal yang sangat penting. Bahkan ketika kita melihat dalam Alkitab, penyertaan Allah dipahami oleh umat Tuhan, oleh nabi-nabi sebagai suatu hal yang sangat penting. Tanpa penyertaan Allah, maka semua yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Misalnya kita bisa melihat Nabi Musa sadar benar akan hal ini. Sehingga di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ketika Tuhan menyuruh mereka masuk ke tanah Kanaan, Musa meminta penyertaan Tuhan di dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan Musa berkata, jika engkau sendiri Tuhan tidak membimbing atau tidak bersama atau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami masuk ke tanah Kanaan itu, ke tanah perjanjian itu, kalau Tuhan sendiri tidak menyertai kami. Dan kita melihat Daud di dalam Mazmur 23 membawa makna penyertaan Tuhan ini ke arah yang lebih dalam lagi. Dan Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau menyertai. Sebab engkau besertaku. Inilah yang dikatakan oleh Daud. Kalau Tuhan menyertai, maka Daud tidak takut bahaya. Meskipun dia harus berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, dia tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan dia. Dan hal ini pun dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan hal yang sama di dalam Roma pasal yang ke-8. Dia berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah menyertai kita, maka kita gak perlu takut. Meskipun ada bahaya yang menghadang, meskipun ada berbagai penderitaan dan pergumulan, tapi kita tidak perlu takut. Sebab Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu, saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, waktu saya masih SD, dari sekolah itu pernah ada pergi ke museum. Museum itu ya kita memang sebagai anak-anak sekolah harus belajar gitu ya. Harus catat hal-hal gitu apa yang kita lihat di museum dan sebagainya. Nah pada saat itu memang saya masih kecil dan di museum itu ada seperti goa buatan gitu. Dan di dalam goa itu ada berbagai diorama. Diorama yang menunjukkan kehidupan manusia purba. Dan kita harus masuk ke dalam gua buatan itu dan melihat-melihat diorama itu dan mencatat berbagai hal. Nah pada saat itu saya nggak berani masuk. Karena memang saya masih kecil dan itu gua itu sangat gelap sekali. Dan hanya ada lampu remang-remang yang memang menunjukkan bagaimana kehidupan manusia purba pada saat itu. Saya takut dan saya nggak berani masuk. Tapi saat itu ada mama saya yang menemani. Memang menemani datang ke museum gitu. Dan mama mengatakan, gak apa-apa masuk aja nanti mama temanin. Ya akhirnya saya berani masuk dan saya masuk bersama dengan mama. Dan setelah itu saya senang sekali. Saya senang sekali karena saya bisa masuk dan melihat gua itu. Saya bisa
melewati ketakutan saya itu, dan bahkan saya senang sekali bisa melihat diorama yang begitu bagus, dan saya sangat menikmati diorama tersebut di dalam gua itu. Saya bisa melewati semuanya itu karena ada mama yang menyertai. Saya tetap takut pada saat itu. Ketakutan saya tidak hilang, tidak ada yang berubah, situasinya tetap sama, guanya itu tetap gelap, saya tetap takut. Tapi sekali lagi, saya bisa melewati ketakutan saya bisa melewati gua yang gelap itu karena ada mama saya yang menyertai saya. Bapak Ibu, demikian juga dengan penyertaan Tuhan bagi kita. Di dalam kehidupan kita, mungkin situasi kita tidak berubah. Mungkin keadaan kita tetap gelap dan suram. Mungkin ada bahaya sekitar kita. Ada penderitaan yang kita hadapi. Tetapi kita bisa melewati semuanya itu kalau Tuhan menyertai kita. Ketika ada Tuhan beserta dengan kita, maka sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Sebab Dia beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel itu. Dan kita tahu di tahun 2020 ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Dari mana kita tahu? Karena Yesus telah datang. Yesus telah lahir di dunia ini. Dialah Immanuel itu yang berarti Allah menyertai kita. Kita tahu bahwa Allah menyertai kita sebab Yesus telah lahir. Dan Natal adalah perayaan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Immanuel itu bukan? Karena itu kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Bahkan lebih daripada itu, ketika kita melihat di dalam Injil, Tuhan Yesus sendiri berjanji. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janjinya bahwa Dia menyertai kita selalu, senantiasa. Dan tentu saja kita tahu bahwa kita masih menantikan kembalinya Tuhan Yesus. Tapi Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang ini kita masih menantikan kembalinya Tuhan Yesus yang akan membawa kita kembali ke surga. Membawa kita masuk ke rumah Bapa yang kekal di surga. Kita masih menantikan. Dan di dalam penantian ini, tentu saja ada penderitaan. Tentu saja ada berbagai pergumulan yang kita hadapi. Masih ada COVID-19 yang menghantui kita. Yang masih terus membayangi kita bahkan di dalam perayaan Natal tahun ini. Tapi Bapak Ibu, kita punya harapan. Kita punya harapan bahwa kita bisa melewati semuanya itu karena ada Allah yang menyertai kita. Kita mempunyai Allah Immanuel itu. Allah penebus kita. Allah penolong kita. Dan bahkan kita punya harapan bahwa Dia akan segera kembali. Kembali untuk membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya. Inilah pengharapan kita. Inilah suatu penantian kita. Dan sama seperti umat Israel, kita bisa mengekspresikan harapan kita ini dengan lagu "Oh Datanglah Immanuel". Kita bisa menyanyikan "Oh Datanglah Immanuel" sambil kita terus menantikan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, lagu "Oh Datanglah Immanuel" ini memang suatu lagu yang sendu sebenarnya. Iya kan, saya nggak terlalu ngerti musik. Saya nggak tahu apakah nadanya itu pakai nada mayor atau minor dan sebagainya. Tapi kalau kita mendengar lagu ini, iramanya itu terkesan sedih, terkesan galau. Dan untuk lagu Natal ini sangat berbeda dengan lagu-lagu Natal yang lainnya. Yang biasanya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Contohnya mungkin kita tahu lagu Joy to the World misalnya. Atau mungkin lagu yang lain seperti misalnya Dengar Malak Memuji atau Go Tell It on the Mountain. Jadi lagu-lagu yang penuh dengan sukacita. Tetapi sekali lagi lagu "Oh Datanglah Immanuel" itu sangat berbeda. Oh datanglah Immanuel. Sangat sedih. Bahkan mungkin ada yang mengatakan ini sebenarnya tidak cocok untuk Natal. Lagu yang tidak cocok. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya lagu ini sangat cocok untuk Natal, terutama di dalam masa pandemi seperti ini. Lagu ini sangat cocok karena kita sedang berada di dalam masa
Yang seharusnya kita bersuka cita karena Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita merasa datar dan bahkan khawatir dan takut karena COVID-19. Kita seharusnya bersuka cita, tapi kita merasa jenuh dengan semua online yang harus kita ikutin. Sehingga sekali lagi lagu ini sangat cocok untuk Natal dalam masa pandemi ini. Lagu ini bisa membantu kita mengekspresikan penantian kita. Bisa membantu kita mengekspresikan pengharapan kita akan datangnya Tuhan. Tuhan, datanglah, datanglah Immanuel. Karena memang kita sudah tidak mampu lagi menghadapi mungkin pergumulan kita saat ini. Dengan COVID-19, dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita akan masa depan. Kita mungkin sudah merasa tidak mampu lagi. Karena itu kita meminta, oh datanglah Immanuel, penolong kita, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu, apakah kita sungguh-sungguh menantikan dan mengharapkan datangnya Tuhan kita untuk yang kedua kali? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan? Atau kita terlalu berfokus kepada situasi dan segala keadaan kita yang terjadi sekarang ini? Kita terlalu melihat hal-hal yang sekitar kita dan kita takut dan kita khawatir sehingga kita lupa bahwa kita mempunyai pengharapan dan seharusnya kita menantikan datangnya Immanuel itu. Di dalam refnya lagu ini mengatakan, bersoraklah hai Israel menyambut sang Immanuel. Dan sebenarnya ini pun yang bisa kita lakukan. Kita pun bisa bersuka cita merayakan Natal menyambut sang Immanuel. Karena kita tahu bahwa sang Immanuel itu, Yesus Tuhan kita telah datang ke dunia ini. Dia telah lahir. Dan sekali lagi meskipun Natal tahun ini sangat-sangat berbeda. Tapi biarlah kita bisa terus fokus kepada Immanuel yang telah datang itu. Fokus kepada Tuhan yang kelahirannya kita rayakan pada saat Natal itu. Meskipun Natal tahun ini sangat berbeda. Meskipun kita punya pergumulan, kita masih takut dan khawatir. Tapi biarlah kita terus mengingat bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Karena Sang Immanuel itu telah lahir 2000 tahun lalu. Dan dia pun akan datang kembali untuk membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Itulah pengharapan kita, itulah penantian kita. Bapak Ibu, kedatangannya yang pertama itu menunjukkan bahwa memang ia menyertai kita. Immanuel telah lahir. Dan sekarang kita mempunyai jaminan bahwa ia akan datang kembali membawa kita untuk bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Sehingga memang menjadi sempurna bahwa Allah menyertai kita. Ketika kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya, untuk kekekalan. Bukankah itu yang kita nantikan? Bukankah itu pengharapan kita bahwa dia akan kembali? Sehingga marilah kita berkata amin. Amin. Oh datanglah Immanuel. Karena memang kita menantikan datangnya Tuhan kita untuk kedua kalinya. Amin. Oh datanglah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami dan bahkan menguatkan kami. Karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sendiri telah datang ke dunia ini. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sehingga meskipun kami menghadapi berbagai pergumulan, meskipun ada bahaya, kami tidak takut. Karena Engkau beserta kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk suatu jaminan bahwa ketika Tuhan bersama dengan kami, maka tidak ada yang bisa melawan kami. Bahkan maut sekalipun tidak bisa mengambil kami dari tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang terus menyertai kami. Dan suatu saat nanti Tuhan Engkau akan datang kembali untuk membawa kami bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami boleh masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk pengharapan ini dan kami berdoa supaya bahkan di dalam masa-masa seperti ini ketika kami mungkin dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan,
ketika kami mungkin mempunyai penderitaan dan pergumulan, kami boleh terus melihat kepada Tuhan. Kami boleh terus fokus kepada Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan biarlah kami pun boleh terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami, bahwa Engkau terus menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Pasutri. Saya Michael. Dan saya Emily. Kami ingin sekali berbagi dengan kalian para pasutri untuk mengikuti marriage webinar tanggal 12 Desember ini. Dan kita akan ditemani oleh seorang pakar, yaitu Ibu Lani Pranapa. Kita tahu tidak ada pernikahan yang tanpa masalah. Masa pandemi yang telah kita hadapi hampir 1 tahun punya potensi untuk menambah masalah baru dalam kehidupan keluarga kita. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan semua perubahan ini? Temukan jawabannya di Marriage Webinar. It's okay not to be okay.